profesi, termasuk apoteker. Oke, lanjut. Nah, ini kemarin kan janji ya mau jelasin tentang sedikit tentang ini transformasi sistem kesehatan 2021 sampai 2024. Jadi Kementerian Kesehatan saya bahas sedikit ya. Kementerian Kesehatan itu dia itu kan kaki tangannya dari presiden. Nah, presiden itu punya visi misi nih. Visi misinya itu yang berhubungan sama kesehatan. Jadi visinya dari presiden itu adalah masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Nah, ini kan gambarnya gambar rumah ya. Jadi diibaratkan ini apa sih, visi misi Kemenkes itu juga seperti gambar rumah ini, teman-teman. Nah, Kemenkes itu punya namanya 5 RPJMN, yaitu rencana panjang jangka menengah. Itu adalah ininya seperti gimana caranya kita menyukseskan visi dari presiden itu gitu. Jadi dari rencana itu diinginkanlah outcome atau hasil yaitu bisa meningkatkan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Lalu kemudian Kemenkes itu bisa mempercepat perbaikan gizi masyarakat, kemudian memperbaiki pengendalian penyakit, kemudian dia gerakan masyarakat hidup sehat dan memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Nah, di mana kita di RPJMN ada di poin kelima. Jadi, negara itu ingin memperkuat sistem kesehatan dengan mengendalikan obat dan makanan. Nah, berarti kita masuk ya di salah satu fokus dari Kementerian Kesehatan. Nah, fokus yang lima tadi ini yang dibuat untuk mewujudkan visi dari presiden itu dibuat lagi ke pilar transformasi. Jadi Kementerian Kesehatan itu merasa sepertinya harus ada transformasi dari sistem kesehatan Indonesia. Makanya dibuatlah jadi ada 6 pilar nih yang harus kita rubah untuk kesehatan di Indonesia. Ada apa aja? Transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan, kemudian ada transformasi sistem ketahanan kesehatan, kemudian transformasi sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan. Nah, apa aja sih yang masuk ke transformasi layanan primer? Layanan primer berarti layanan yang pertama. Ini edukasi penduduk. Jadi Kemenkes itu punya concern yang sangat besar terhadap edukasi untuk penduduk. Supaya apa? Supaya penduduk itu pengetahuannya itu sama. Jadi digerakkanlah pasienkes primer sebagai tangan pertama yang ketemu masyarakat untuk melakukan kegiatan edukasi. Tuh. Kemudian ada pencegahan primer, yang pencegahan primer ini terkait dengan pemberian imunisasi, yang tadinya imunisasi rutinnya itu sebelumnya bukan 14 diperbanyak jadi 14 antigen. Jadi dalam beberapa tahun ini memang banyak banget imunisasi atau vaksin yang masuk ke vaksin rutin yang baru seperti kayak rotavirus, tadinya itu nggak masuk imunisasi rutin, sekarang udah diadakan dan menjadi imunisasi rutin. Kemudian ada HPV juga tadinya bukan imunisasi rutin tapi sudah masuk imunisasi rutin. Kemudian juga ada PCV juga yang tadinya bukan imunisasi rutin, sekarang udah jadi imunisasi rutin. Itu karena dia masuk ke dalam concern dari Kemenkes yaitu di transformasi layanan primer. Kemudian ada pencegahan sekunder. Ini tentang melakukan screening di ibu hamil, screening lansia dan lain sebagainya. Nah, yang keempat kalau untuk transformasi layanan primer, ini meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Dia itu akan membangun puskesmas di 171 kecamatan dan penyediaan obat esensial di Fasiankes ya, penyediaan 40 obat esensial pemenuhan SDM kesehatan primer. Ini teman-teman kita kemarin kan udah bahas tentang ini ya, sempat bahas tentang Hemonef atau Selena. Nah, saya melihatkan gambar di situ ada 40 obat yang harus disurvei setiap bulan oleh puskesmas itu untuk melihat tersedia nggak sih di puskesmas. Nah, begitulah cara Kemenkes untuk memastikan 40 obat esensial itu ada di puskesmas. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ditanya nih apa usaha dari Kemenkes supaya untuk menyediakan 40 obat esensial ini salah satunya adalah melakukan monitoring kepada puskesmas-puskesmas yang dilakukan setiap bulan dengan menggunakan aplikasi Selena atau dengan Emonef. Begitu ya teman-teman. Oke, kalau di sini kan 40 obat esensial, tapi kalau kita kemarin melihat ini 42 ya, ada 42. Itu kalau untuk transformasi layanan primer di pilar pertama. Yuk kita lihat pilar kedua, transformasi layanan rujukan. Jadi ini kalau layanan rujukan apa? Khusus untuk rumah sakit ya. Ini maksudnya dia adalah meningkatkan kualitas rumah sakit, membuat beberapa rumah sakit baru seperti itu. Kemudian pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Ini juga ketahanan kesehatan kita sudah bahas ya di UU nomor 17 tahun 2023. Maksud ketahanan itu adalah Kemenkes itu mau kita itu mandiri untuk menghasilkan obat-obatan dari dalam negeri, begitu ya. Nah, ini juga termasuk atau ini juga pilar yang dimana pekerjaan kita atau kewajiban kita ada di sini, meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan. Jadi Kemenkes itu mau ada produksi 14 vaksin rutin yang sekarang sudah jadi vaksin rutin itu ada di Indonesia. Kemudian kita harus buat obat dan jadi top 10 obat dan APKES by volume by value. Jadi kita itu bisa buat banyak dan bernilai begitu. Nah, kemudian di dalam pilar ini ada memperkuat ketahanan tanggap darurat, yaitu dia memperkuat sistem surveillance atau sistem untuk screeningan penyakit-penyakit yang kemungkinan akan jadi KLB gitu. Kita ingat aja nih, kita ada di transformasi layanan primer, di yang meningkatkan kapabilitas sebagai farmasi, dan di pilar transformasi sistem ketahanan kesehatan. Wah, itu untuk farmasi. Nah, yang keempat, itu ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Kalau sistem pembiayaan kesehatan, kaitannya dengan apa, yuk? Kaitannya dengan BPJS ya. Kemudian kalau transformasi SDM kesehatan ini yang sudah kita bahas kemarin tentang adanya perubahan yang ngeluarin STR, tentang perubahan lama berlakunya STR, itu ada di sini. Jadi di transformasi kesehatan, kemudian nomor 6 itu transformasi teknologi kesehatan. Nah, jadi maksudnya kesehatan itu harus digabungkan dengan teknologi gitu ya, supaya semuanya bisa cepat, bisa baik. Nah, salah satunya adalah kayak yang kita bahas itu telefarmasi. Begitu ya.
Oke, nah ini tentang transformasi sistem kesehatan. Yang teman-teman ingat, yang berhubungan sama obat, ada di pilar pertama dan pilar ketiga, yaitu menyediakan atau memastikan ada 40 obat esensial ada di puskesmas, kemudian meningkatkan ketahanan sektor farmasi alat kesehatan. Jadi kita bisa buat vaksin sendiri, obat sendiri. Jelas ya teman-teman, itu untuk kesimpulan dari transformasi sistem kesehatan. Coach, perubahan 14 vaksin dasar ini dilihat di mana dan apakah sekarang mengikuti ketentuan baru? Yaitu kalau perubahannya nggak ada ininya, apa sih namanya? UU-nya ya teman-teman. Cuman kalau dilihat di buku KIA-nya itu udah masuk buku KIU, buku PIN KIA. Teman-teman searching aja apa aja obat yang baru vaksin yang baru masuk itu. Yang baru masuk itu sepertinya HPV, rotavirus, terus itu PCV itu baru masuk tiga ya. Sebelum nah, teman-teman kalau misalnya mau ngelihat tentang tata laksana dari atau pengelolaan dari vaksin yang sebelum sebelum ada tambahan ini bisa lihat di Juknis nah, Juknis pengelolaan vaksin. Itu ya. Oke, yang untuk transformasi sistem kesehatan ini udah ya teman-teman. Kita lanjut lagi nih, masuk ke pembahasan kita yang memang mau kita bahas malam ini. Apa sih rencana kefarmasian itu? Rencana praktik kefarmasian adalah panduan. Jadi teman-teman nanti sebelum kita jelasin ini, teman-teman kan kalau di kuliah dulu mungkin pernah ya ikut kegiatan gitu, ikut-ikut kegiatan organisasi atau ikut-ikut jadi panitia. Nah, sebelum itu kita pasti buat proposal kan teman-teman. Isi proposal itu apa? Isi proposal itu adalah rencana pekerjaan yang akan kita jalankan atau rencana kegiatan yang akan kita jalankan. Nah, begitu juga maksud dari rencana kerja kefarmasian. Kita dituntut untuk membuat proposal atau panduan yang berisi mau ngapain aja sih kita pada setahun itu gitu. Mau ngapain aja yang kita lakukan yang berkaitan dengan kefarmasian gitu di puskesmas ini atau di rumah sakit ini. Jadi, rencana praktek kefarmasian adalah panduan yang berisi standar bagi farmasi dalam menjalankan praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasiannya. Nah, apa aja nih tahapannya? Pertama, yang kita lakukan sebagai farmasi adalah kita harus mengumpulkan dulu apa sih kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di vaskes terkait. Kemudian kita setelah dapat nih kegiatannya apa aja, kita harus mengkompilasi. Kita ambil nih, oh ini harus kerjakan ini gitu. Nah, kita harus mengkompilasi rencana kerja yang udah kita kumpulkan tadi. Nah, nanti yang kita kompilasi itu akan jadi rencana kerja secara global dalam bentuk kerangka acuan kerja nih. Atau TOR ya teman-teman. Nah, setelah jadi nih kerangka acuan kerjanya, kita bisa membagi kewajiban kerja berdasarkan tupoksi. Maksudnya, di farmasi itu kan ada profesi apoteker, ada asisten apoteker. Nah, di situ kita membagi nih, mana yang ranahnya apoteker, mana yang ranahnya asisten apoteker. Nah, setelah itu, dari masing-masing tupoksi yang sudah dibagi itu, akan jadilah penilaian kerja kita untuk indeks pekerjaan kita. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah tahapan penyusunan rencana kerja kefarmasian. Oke, dari mana sih mengumpulkan kegiatan yang harus dilakukan? Nah, itu berasal dari perundang-undangan. Jadi, kita untuk tahu apa aja yang akan kita lakukan, kita harus buka undang-undang yang terkait atau juknis yang terkait yang menjelaskan tentang kegiatan itu. Ini ya, acuannya di mana? Nah, kalau misalnya kita kan tadi pertama mau mengumpulkan nih, kita cari dulu acuannya. Nah, kalau acuan untuk membuat praktik kerja kefarmasian, biasanya kita pakai di ini nih, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 26 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Jadi kita pakai dua ini nih, dua undang-undang ini kalau untuk puskesmas. Kemudian kalau untuk di rumah sakit itu Permenkes Nomor 72 Tahun 2016. Nah, nanti setelah kita baca tentang Permenkes ini, kita pilih apa aja kegiatan yang wajib kita lakukan di Fasyankes yang terkait ini. Kemudian nanti kita susun menjadi kerangka acuan kerja. Gitu ya. Oke, ini tentang acuannya itu ya. Kalau pelayanan kefarmasian, rumah sakit, PMK 72, kalau puskesmas 74 dan 26, kalau klinik juga buat PMK 34, nah 2021 dia baru, kemudian kalau apotik 73 tahun 2016. Oke, nah sebenarnya di dalam PMK ini semua hanya membahas tentang apa aja sih standar pelayanan kefarmasian itu, yaitu ada pengelola dan pelayanan klinis. Pasti teman-teman udah pada paham semua ini ya. Yang mana pengelolaan itu ada 9 item ini, pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, administrasi, dan pelayanan farmasi klinis yang juga banyak gitu. Setelah kita tahu nih pekerjaannya apa aja yang harus kita susun, nah, kita menyusun kerangka acuan kegiatan. Jadi ibaratnya begini, kita udah tahu nih, oh saya mau ngerjain ini. Tapi kita harus menyusunnya di tempat yang menjadi sesuatu yang bisa terbaca, begitu teman-teman. Jadi ada buktinya. Kita harus membuat bukti dari apa yang sudah kita kumpulkan, kita jadikan tulisan seperti itu supaya orang lain bisa membaca, orang lain bisa menilai, dan orang lain bisa mengevaluasi untuk pekerjaan kita. Nah, menyusun kerangka acuan kegiatan. Jadi, kerangka acuan kegiatan itu kayak tadi, kayak proposal gitu. Di dalam proposal itu kan ada pendahuluan, ada latar belakang, ada tujuan umum, tujuan khusus, terus peran pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang masuk di kerja di kegiatan itu. Kemudian itu ada menjelaskan juga kegiatannya apa aja, terus kegiatan rinciannya apa, dan cara melaksanakan kegiatannya bagaimana, sasarannya siapa, jadwal pelaksana kegiatannya kapan, evaluasi, pencatatan, dan referensi. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita tulis di dalam kerangka acuan kegiatan. Nah, terus ya ini adalah pedoman, pedoman kan seperti pedoman atau proposal atau semua yang bisa kita tuliskan gitu ya teman-teman.
Oke, nah apa sih yang harus kita tuliskan di bagian pendahuluan? Nah, kalau pendahuluan kita tuh hanya menulis hal-hal yang bersifat umum seperti yang tadi. Kita bisa jelaskan kalau misalnya RPJMN dari Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan kefarmasian seperti itu, yang bersifat umum. Nah, lanjut nih kalau sudah selesai pendahuluan, kita tulis lagi tentang latar belakang. Nah, latar belakang ini merupakan justifikasi atau alasan yang lebih kuat mengapa program tersebut kita susun gitu. Kenapa sih kita harus menyusun program kerja kefarmasian seperti itu dilengkapi dengan data-data sehingga alasan diperlukan program tersebut lebih kuat. Data-datanya maksudnya apa? Data-data itu misalnya nih kita mau membuat pekerjaan rencana pelayanan kefarmasian. Terus kita mau buat bagian yang PTO misalnya pemantauan obat. Kenapa sih kita perlu membuat kegiatan PTO ini? Nah, berdasarkan data medication error yang sudah dilakukan terdapat kesalahan dalam persepan seperti itu gitu ya. Data-data itu ada nilainya gitu ya. Oke. Eh, kakak ini banyak dikhusus untuk pedoman. Iya, kalau kakak ini bias bukan pedoman program ya teman-teman. Jadi pedoman sama kakak tuh beda ya teman-teman, bukan bukan sama. Jadi kakak ini ininya apa sih namanya? Kakak itu memang kayak intisarinya gitu. Nah, kalau pedoman itu yang menjelaskan apa aja begitu, apa namanya kegiatan yang kita lakukan, bagaimana caranya seperti itu. Kayak juknis gitu. Juknis rumah sakit teman-teman tahu kan? Itu bisa kita jadiin sebagai pedoman. Tapi kalau kakak itu memang benar-benar kegiatan kita gitu. Oke. Jadi di dalam KAK itu bisa jadi ada pekerjaan atau rincian kegiatan yang kita bilang itu misalnya kita mau buat pedoman. Nah, di dalam KAK itu bisa kita sebutkan akan membuat pedoman kefarmasian gitu. Jadi KAK bukan pedoman, KAK itu ya KAK itu memang rincian kerja kita yang akan kita lakukan gitu ya. Oke. Nah, kakak itu kita kita buat berdasarkan apa yang mau kita lakukan gitu ya teman-teman. Ya apa yang kita lakukan itu ya kita cari di acuan tadi di Permenkes begitu. Nah, lanjut lagi ya. Setelah kita tulis latar belakang, kemudian kita tulis tujuan umum dan tujuan khusus ya. Kalau tujuan umum itu adalah tujuan yang umum aja buat program itu. Kalau misalnya khusus adalah tujuan yang lebih perinci. Nah, terus peran pihak-pihak terkait misalnya apa gitu kan. Misalnya kalau kita yang di dalam ruangan itu peran-peran pihak terkaitnya misalnya apoteker, asisten apoteker, kemudian dokter, terus itu bidan, perawat dan lain-lain. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian cara melaksanakan kegiatannya itu yaitu kegiatan metode, kita tulis metodenya untuk melaksanakan kegiatan pokok dan rincian kegiatan kita itu. Gitu ya. Itu untuk pendahuluan, latar belakang, tujuan umum, peran pihak terkait dan cara melaksanakan kegiatan. Ini maksudnya kita isi loh teman-teman terkait dengan kegiatan kita. Gitu ya. Oke, kita baca dulu. Kalau KAK itu beda sama SOP. Kalau KAK itu yang lebih besarnya. Nah, misalnya nih di dalam KAK kita menjelaskan kita akan melakukan kegiatan misalnya visiti pasien. Nah, di SOP kita menjelaskan lagi bagaimana sih tata cara melaksanakan visiti pasien kayak gitu. Pertama lakukan ini. Nah, itu SOP. Tapi kalau misalnya KAK kita hanya menjelaskan kegiatan apa yang mau kita lakukan. Benar-benar sama kayak kita ngebikin rencana kegiatan, teman-teman. Cuman dia dituliskan, dia dijadikan ya apa ya kayak skripsi seperti itu atau dijadikan tulisan seperti itu. Nah, beda lagi sama pedoman. Kalau pedoman itu isinya bagaimana cara kita melakukan, untuk apa, penjelasannya seperti itu ya. Oke. Kalau sudah buat KK apa masih perlu buat pedoman farmasian masih karena pedoman itu bisa jadi penjelasan tentang apapun. Misalnya kita mau bikin pedoman tentang ini steril, apa sih pembuatan steril atau kita mau bikin pedoman kefarmasian yang menceritakan semua kegiatan kefarmasian kita, itu tetap dibuat teman-teman pedomannya, tapi KK-nya itu juga tetap dibuat. Tuh. Ya, KK itu program kerja kita dibuat jadi tulisan gitu. Ya, biar teman-teman nggak bingung nanti kalau nggak dijelasin dari sini teman-teman bingung gitu. KK itu satu kegiatan satu kakak. Nah, kalau pelayanan kefarmasian, kegiatannya pelayanan kefarmasian. Tapi kan rinciannya banyak tuh, ada pengelolaan, ada farmasi klinis, bisa dibuat kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita disuruh buat KK-nya untuk program, ya tergantung mau program apa. Ibu balita kah, terus itu gizi kah, nah itu dibuat satu-satu kegiatan gitu. KK dibuatnya tiap tahun, karena datanya kan berubah terus. Oke. Kakak untuk format sub kakak apa sudah ditentukan formatnya? Nah, kalau untuk format itu yang umumnya seperti ini, tapi balik lagi nanti di setiap pemerintahan kabupatennya karena itu biasanya udah dibuat ini apa sih namanya standarnya sendiri-sendiri, tapi umumnya poin-poinnya adalah yang saya jelaskan ini. Gitu. Oke ya, pertanyaannya sudah. Kakak biasanya soal yang muncul tentang, nah yang muncul itu dia seperti ini teman-teman. Nanti kita pas contoh soal saya kasih tahu ya contohnya seperti apa ya. Oke aja. Oke, Kakak terkait buku kegiatan harian malam ini buat berdasarkan satuan kerja masuk kerja. Ya itu nanti kita juga bahas ya Kak Ari nanti dari Kakak ini akan jadi apa sih? Oke ya, kita lanjut dulu ya. Nah, setelah jadi nih teman-teman kita harus sama nih pikirannya. Udah jadi nih, kita udah punya kerangka acuan kegiatan yang isinya ada pengelolaan kefarmasian, ada bagaimana cara perencanaan, ada bagaimana cara pengadaan, kemudian ada bagaimana cara melakukan farmasi klinis. Udah jadi nih di buku ya misalnya di buku di namanya kerangka acuan kegiatan kegiatan kefarmasian RS apa atau puskesmas apa. Dan lanjut. Oh ya ini belum selesai ya. Kita ada tentang sasaran dulu. Di sasaran ini kita harus sasaran itu apa? Sasaran itu adalah kegiatan kita ini ditujukan kepada siapa, gitu ya. Kita tujukan kepada siapa
Jadi kita tulis nih, kita akan pelayanan kefarmasian ini untuk pasien. Nah, itu ada kriterianya tuh, nggak bisa kita nulis hanya pasien saja gitu, nggak ya? Harus memenuhi kriteria SMART. SMART itu apa? Pertama harus spesifik. Jadi sasaran penerima atau objek penerima dari kegiatan kita itu harus spesifik. Misalnya pasien, pasien apa? Pasien yang berobat di puskesmas apa begitu ya. Nah, ini terus measurable, harus terhitung. Misalnya nih kalau terhitung itu kita lihatnya di misalnya di program misalnya imunisasi. Imunisasi itu yang tervaksin harus 1.000 orang seperti itu. Nah, itu harus bisa terukur seperti itu. Nah, terus agresif but attainable. Agresif but attainable itu kita boleh membuat sasaran itu tinggi, tapi harus masuk akal. Bisa nggak tercapai? Jangan misalnya kita sudah membuat sasaran tinggi, tapi kita mengambil sasaran yang seharusnya nggak kita ambil. Contoh, misalnya kegiatannya imunisasi untuk anak sekolah perempuan, tapi karena sasarannya kita buat terlalu tinggi, kita ambil anak laki-laki juga. Nah, itu jadi salah ya teman-teman, nggak boleh dilakukan seperti itu. Kemudian sasaran itu harus result oriented. Jadi dia harus bisa menghasilkan atau terlihat hasilnya, begitu ya teman-teman. Kemudian time bound, jadi dia itu sasaran itu bisa kita capai seberjalannya waktu dengan cepat, nggak lama gitu kita bisa mencarinya, begitu ya. Nah ini sasaran yang harus memenuhi kriteria dari SMART. Oke, kemudian setelah kita buat sasaran di kerangka acuan kerja kita itu, kita buat jadwal pelaksanaan kegiatannya. Nah, bagaimana kita menjalankannya, kapan itu dijalankan? Ya, tapi kalau misalnya pelayanan kefarmasian, ya kita buat kegiatannya dijalankan selama setahun, setiap hari, gitu ya. Nah, setelah itu kita mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya. Nah, kalau maksudnya evaluasi pelaksanaan kegiatan, jadi kita itu melakukan evaluasinya itu per bulan, gitu, bukan kita tunggu setahun. Kita lihat per bulan dilaksanakan nggak sih rencana kegiatan misalnya yang bulan ini. Nah kalau misalnya nggak dilaksanakan, kita harus cari jalan keluar. Oh ini mau dilaksanakan bulan apa begitu. Kita buat di situ di kerangka acuan kerja itu. Nah kemudian nanti kita laporkan yang evaluasi per bulan yang kita lakukan itu. Nah kemudian setelah itu kita melakukan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi juga kegiatan. Nah ini maksud pencatatan itu bagaimana cara kita mencatat kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian kalau pelaporan, bagaimana kita melaporkan kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan kalau evaluasi kegiatan, itu biasanya di akhir tahun. Berapakah presentasi kegiatan ini? Berhasilkah atau enggak? Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat pertanyaan nih banyak. Hmm, kakak itu Tor. Iya betul, tadi kan udah dibilang ya Tor. Udah ya, jelas ya teman-teman untuk subbab-subbab yang harus ditulis di KK. Sebenarnya mudah aja teman-teman. Ya, kita itu punya rencana. Nah, rencananya itu kita buat di kerangka acuan kerja yang mana itu isinya adalah tahapan-tahapan tentang atau rincian tentang kegiatan yang kita lakukan itu doang ya. Result oriented itu maksudnya gimana? Jadi dia itu bisa kita capai gitu teman-teman. Misalnya masuk akal untuk kita capai, bukan hal yang tidak masuk akal gitu. Pokoknya dia itu intinya sebagai hasil bisa bisa kelihatan sebagai hasil gitu ya. Sedapat mungkin sasaran harus menspesifikkan hasil yang ingin dicapai gitu. Biasanya nih kalau misalnya kita mau buat kegiatannya itu kegiatan program gitu ya. Biasanya tuh dia juknisnya itu bilang gitu berapa harus tercapai pasiennya atau apa sasarannya seperti itu. Nah, itu lebih ke juknis dia memberikan sasaran atau memberikan minimal sasaran atau maksimal sasaran. Itu ya. Jadi kan KK ini nggak hanya dibuat di pelayanan kefarmasian, tapi di semua kegiatan di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, kalau di puskesmas itu kan kegiatannya ada yang luar gedung, ada yang dalam gedung. Nah, kalau yang dalam gedung mungkin nggak ada juknis tertulis ya berapa harus sasarannya enggak. Tapi kalau misalnya untuk yang program itu tertulis berapa orang yang harus dicapai, berapa ibu hamil yang harus dilayani. Nah, itu yang maksud lebih ke result oriented itu. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini contoh contoh dari KAK itu ya teman-teman, KAK pelayanan kefarmasian. Pertama kita tulis pendahuluan, yaitu yang bersifat umum dan berkaitan dengan kegiatan. Nah, setelah itu di pendahuluan sedikit aja kita masuk latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita jelaskan tentang mengapa kegiatan itu disusun, mengapa perlu kegiatan disusun, plus dengan data-data yang terukur. Nah, kemudian itu setelah kita tulis latar belakang, kita tulis tujuan umum dan tujuan khususnya. Kalau tujuan umum ya garis besarnya, kemudian kalau tujuan khusus yang terperincinya. Nah, setelah itu kita masuk ke kegiatan pokok dan rincian kegiatannya. Nah, ini contohnya nih, kegiatan pokoknya adalah pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kemudian rincian kegiatannya ada 8 item, yang klinik 5 item. Nah, nanti misalnya nih, misal teman-teman mau buat pedoman. Pedoman itu isinya adalah tentang pedoman menjalankan ini. Itu ya teman-teman, makanya beda KAK sama pedoman. Nah, kalau SOP sama pedoman itu kan sama-sama nih cara atau tentang rincian kegiatan ini. Tapi kalau SOP itu lebih terperinci aja begitu, lebih ke tata laksana satu-satu. Kalau pedoman itu kan banyak ya kayak apa kata-katanya. Nah, kalau SOP kan satu, dua, tiga begitu. Jelas ya teman-teman perbedaannya. Oke. Nah, ini kalau cara melaksanakan kegiatannya kita jelaskan juga bagaimana metodenya, bagaimana indikator capaiannya di sini. Kemudian sasaran yang tadi harus kriteria SMART. Jadi penerima manfaatnya itu harus ini memenuhi kaidah SMART. Nah, ini kegiatannya, ini sasarannya, kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita buat sasaran, kita buat rincian waktu yang dilaksanakan. Kalau misalnya pelayanan kefarmasian, ini pengelolaannya setiap hari kerja.
pelayanan farmasi klinik setiap hari kerja, gitu, seperti itu. Kemudian evaluasi pelaksanaan kegiatan pelaporan, berisi jadwal evaluasi dan cara evaluasinya. Nah, kalau pencatatan berisi bagaimana mendokumentasikan kegiatan. Oke ya. Nah, itu AK. AK-nya udah jadi nih. Kita udah buat dari kita mengambil dari undang-undang kan masih global kan bentuknya. Kita nggak tahu siapa yang melakukan ini, siapa yang punya tupoksi di bagian ini. Nah, kemudian dari KAK itu, nah, kita bisa membagi siapa yang mengerjakan ini dan itu seperti itu. Nih, setelah membuat rencana kerja kefarmasian, setiap profesi membuat rencana kerja individu, seperti apoteker membuat rencana kerja apoteker. Itu ya. Nah, ini setelah kita membuat rencana kerja individu, setelah dapat nih KAK yang mau kita lakukan, kita buat rencana kerja individu. Nah, dari mana acuan kita untuk mengambil apa tusi kita ya, apa tupoksi kita ya. Nah, ini ya teman-teman yang sering kita bicarakan ya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Apoteker. Nah, di sini dijelaskan nih apa aja sih pekerjaan kita sebagai apoteker. Nah, di dalam Permenpan tentang Jafung itu membagi jabatan kita sebagai apoteker ada empat. Apoteker pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, teman-teman, kalau misalnya nih lulus CPNS nih tahun ini, tahu nggak kalau pertama masuk masuk ke golongan berapa dan jabatan yang mana? Oke. Nah, udah pada tahu ya, amin amin, moga lulus semuanya, amin. Kita bakal masuk ke golongan 3B dengan jabatan apoteker ahli pertama atau apoteker pertama. Nah, apoteker pertama ini di dalam Jafung itu nanti dijelaskan tuh apa aja yang teman-teman harus kerjakan. Misalnya di pengelolaan teman-teman harus melakukan stock name seperti itu. Nah, di situ ada dan itu beda-beda antara apoteker pertama, apoteker ahli muda, ahli madya, ahli utama itu beda semuanya. Karena banyak teman-teman bisa dibaca, nah dibuka sendiri ya Jafung 13-nya. Intinya kegiatan kita sebagai apoteker itu adalah nih, satu, kita wajib menyusun rencana praktik kefarmasian. Kita tadi udah susun ya, udah jadi nih kakak kita. Nah, yang kedua, kita wajib melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Ketiga, kita wajib melakukan pelayanan farmasi klinik. Kemudian kita wajib melakukan sterilisasi sentral dan kita wajib penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik. Kurang yang satu lagi teman-teman, ini ada farmasi khusus. Kita wajib melakukan farmasi khusus. Jadi ada lima yang harus kita kerjakan sebagai kita PNS apoteker begitu. Ya, pelayanan farmasi khususnya ketinggalan. Benar, ketinggalan satu ya, pelayanan farmasi khusus. Oke. Nah, nah ini dia untuk kesimpulan dari Jafung itu ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kan kita udah tadi angkanya udah jadi tuh. Nah, kita lihat jabatan fungsional kita harus ngapain aja di situ. Nah, nanti kita buat sendiri ini apa namanya rencana kegiatan kita. Nah, rencana kegiatan kita tadi itu yang jadi logbook harian kita bekerja, teman-teman. Nah, di situ setelah jadi logbook harian kita bekerja, nah itulah yang nanti akan kita kasih ke kepala puskesmas untuk dinilai gitu atau kepala rumah sakit untuk dinilai gitu ya. Hmm. Jafung ini masuk soal kalau soalnya itu dia itu nggak ditanya misalnya apa kerjaan itu enggak ya teman-teman cuman dia itu kayak ini nih kayak pijakannya gitu pertanyaan itu bakal bakal ya seputar inilah gitu karena memang kita diharuskan untuk paham dan bisa melakukan pekerjaan ini begitu. Jadi nggak usah dihafal yang banyak-banyak tentang pekerjaan kefarmasian untuk apoteker ahli pertama. Sebenarnya yang teman-teman harus hafal adalah gimana cara pengelolaannya, gimana farmasi kliniknya, sterilisasi sentralnya, gimana buat rencana praktiknya seperti itu gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang pembuatan kerangka pembuatan perencanaan pekerjaan kefarmasian ya, teman-teman. Nah, intinya nanti kita harus menghasilkan KAK, yang mana KAK itu nanti kita pilih apa aja yang harus kita lakukan sebagai profesi apoteker gitu. Lanjut, kalau sterilisasi sentral itu gimana? Ya, kita itu bertanggung jawab di bagian sterilisasi, teman-teman. Jadi kan ada pedoman sterilisasinya. Coba dilihat dulu ya, teman-teman. Kalau nggak salah bukan ada pedoman CSSD, tapi memang tidak menjelaskan kalau misalnya itu harus apoteker. Tapi itu tuh pedoman CSSD itu buat buat semua semua profesi. Tapi yang buat apoteker kok kalau dilihat kreatornya. Nah, kebetulan kan emang ada nih di kita nih apa sih namanya pembagian golongannya. Nah, berarti kita bisa bekerja di bagian sterilisasi sentral. Oke. Nah, masuk soal ya. Coba dibaca dulu ya, teman-teman. Habis itu dijawab. Oke ya, soal pertama. Dalam penerapan penggunaan formularium, perlu adanya kebijakan untuk mendorong penggunaan obat rasional. Yang termasuk kebijakan untuk mendorong penggunaan obat rasional adalah, oke, kita lihat ya. Jadi, kita ini harus menggunakan obat yang rasional. Dimanapun pasienkesnya, kita didorong untuk menggunakan obat rasional. Sebenarnya dokter sih yang didorong untuk meresepkan obat rasional ya, teman-teman. Nah, apa aja sih yang mendukung kebijakan untuk penggunaan rasional? Pertama, peresepan oleh dokter sesuai clinical pathway. Ini bisa, cuman kalau sesuai clinical pathways, bisa jadi obat-obatannya itu ya terserah dokternya begitu, teman-teman. Jadi dokter itu bebas memasukkan obat apapun di clinical pathway. Sedangkan yang kita tahu
rumah sakit itu harus menyusun formularium, jadi harus duduk bersama, nggak boleh sendiri-sendiri, begitu ya. Nah, yang B berarti ini salah ya, yang A. Nah, kemudian yang B, peresepsi oleh dokter sesuai dengan formularium, dokter bebas meresepkan sesuai keinginannya. Nah, ini juga salah ya, teman-teman. Jadi di dalam formularium itu memang kita ada obat-obatan pilihan, tapi dokter nggak bebas meresepkannya. Jadi ada yang harus dibatasi gitu sesuai dengan kondisinya, begitu. Kalau misalnya kita dokter bebas meresepkan, jadi dokter semau-maunya aja untuk meresepkan. Kalau yang C, ada batasan terkait indikasi, kualifikasi penulis resep, jumlah maksimal obat yang diresepkan, dan durasi penggunaan. Ini kita kunci dulu. Kemudian yang D, tidak boleh dilakukan substitusi obat. Ini jelas salah, karena kita kalau kekosongan obat, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari dan substitusi obat, begitu ya teman-teman. Bukan langsung memberikan resep keluar, tapi kita harus cari dulu ada nggak substitusi obat yang bisa menggantikan obat yang kosong tadi. Kemudian, membatasi penggunaan antibiotik untuk penyakit tertentu, ini juga salah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Nih ya, ada di Juknis pelayanan kefarmasian rumah sakit, teman-teman bisa buka. Apa sih? Nih, masuk dari batasan terkait indikasi, kualifikasi penulis resep dan maksimal obat. Ini contohnya ya, di formularium itu ada tulisan peresepan maksimal. Nah, di sini nih dikasih tahu nih berapa yang boleh diperesepkan. Gitu ya. Ini contohnya adalah fentanyl. Untuk obat-obatan lain juga nanti ada. Itu ya. Oke, lanjut nomor 2. Oke, ini banyak ya soalnya kita cari dulu nih. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip, ditanya prinsip apa nih? Apoteker mendapat tugas menjadi ketua dalam menjalankan program pemberian tablet tambah darah di sekolah. Sasaran yang harus dicapai adalah sebanyak 1.400 siswa. Setelah mendapat jumlah seluruh siswa SD perempuan di daerah kerjanya, sasaran tidak mencukupi target tersebut, sehingga apoteker berniat untuk menambah sasaran menjadi siswa perempuan dan siswa laki-laki di SD. Nah, hal ini bertolak belakang dengan prinsip ini sudah dikasih nih, harus sebanyak 14.000 siswa, tapi harus siswa perempuan. Nah, kalau kita mau mencapai ini, tapi kita tambah dengan laki-laki, artinya kita agresif tapi nggak masuk akal, gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ya, nomor 3. Ini FR ya, teman-teman. FR 2021. Itu jawabannya. Untuk nomor 3. Oke, seorang apoteker akan menyimpan serum anti bisa ular, maka penyimpanan dilakukan di chiller ya, teman-teman. Oke, udah keluar jawabannya nih. Oke ya, lanjut. Udah tahu lah ya kalau misalnya serum anti bisa ular harus di tempat yang dingin ya. Kalau chiller minus 25 dan 10, minus 10 apa ya? Yang harus di minus tahu nggak? Mesin polio. Oke, lanjut. Lanjut nomor berapa nih tadi nih? Nomor 3, nomor 4 ya. Ini apa jawabannya? Oke. Oh iya udah dijawab. Sorry teman-teman. Nah, capnya kita bahas ya. Ini juga FR ya teman-teman. Ini FR saya tahun 2021. Nah, tahun 2021 itu saya lama banget di soal ini karena pilihannya itu menurut saya nggak ada yang benar karena saya nggak tahu nih tentang pool system distribution dan nah dua ini nih. Dia cuma pilihannya antara dua ini pas itu karena menurut saya ini dua ini yang antara dua ini lah yang benar gitu. Oke, kita bahas ya. Puskesmas Hati Kasih melakukan pendistribusian obat ke beberapa puskesmas pembantu dan puskesmas desa di daerah kerjanya. Setiap tanggal 25 akhir bulan, apotek puskesmas Hati Kasih akan meminta puskesmas pembantu dan puskes desa untuk mengirimkan permintaan obat. Setelah itu, apoteker akan menyiapkan obat sesuai dengan permintaan. Apakah jenis metode distribution yang dilakukan oleh puskesmas Hati Kasih? Kalau floor stock bukan ya teman-teman, karena dia ke rumah sakit sih digunakannya. Kalau distribusi permintaan individual juga bukan. Nah, pool system distribution kita kunci, pool system distribution kita kunci, distribusi terencana bisa jadi karena di tanggal ada tanggalnya ya. Tapi ini masih sebenarnya bukan juga gitu ya. Nah, oke, jawabannya itu adalah C, pool sistem distribusi. Jadi ini nih dulu sebenarnya sistem distribusi di puskesmas itu ada pool sistem distribusi sama pool sistem distribusi. Kalau pool sistem distribusi itu operasi pergerakan distribusi logistik sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan user di bawahnya. Nah, pool kebutuhan user di bawahnya. Ini usernya butuh nih ke puskesmas. Nah, makanya ini jawabannya pool sistem. Kalau push, sistem di mana operasi pergerakan distribusi logistik diberikan ke user tanpa melihat kebutuhan user di bawahnya. Begitu ya, teman-teman. Literaturnya dibaca di mana, Kak? Ini pas itu baca ini, baca penelitian, penelitian orang yang meneliti tentang di sistem distribusi di ini di puskesmas begitu. Oke, lanjut ya yang tentang ini. Pokoknya teman-teman lihat aja pool sistem distribusi berarti pergerakan distribusinya itu sesuai bentuk respon terhadap kebutuhan user di bawahnya. Kebutuhan user. Jadi usernya minta dulu ya. Kalau push itu usernya nggak minta tapi kita kasih. Contohnya mungkin kayak misalnya dinas kesehatan dia tebar-tebar obat gitu ya ke puskes-puskes. Nah, itu adalah push ya. Push system distribution. Kadang-kadang puskes nggak butuh tapi ditebar seperti itu. Nah, itu contohnya. Kalau push, kalau pull ya itu kayak pustu atau puskesmas desa minta permintaan ke kita. Nah, itu berarti kita melihat nih di bawah ini butuhnya apa seperti itu. Kalau ya udah itu aja. Oke, lanjut. Nomor 5.
Oke, nomor 5 ya. Oh, udah ada jawabannya juga nih, nggak jalan ininya. Beyond use date adalah batas waktu penggunaan sediaan farmasi setelah diracik atau disiapkan, atau setelah kemasan primernya dibuka. Begitu juga dengan vaksin. Berapakah beyond use date untuk vaksin measles dan rubella? Jawabannya 6 jam ya. Nah, ini. Ini masa pemakaian sisa vaksin sisa, teman-teman bisa bisa dihafalin ya ini. Ini dari Juknis juga, Juknis pengelolaan obat. Nah, kemudian teman-teman udah paham ya cara baca VVM? Udah dijelasin ya? Sudah oke. Ini cara bacanya ya, VVM. Lanjut nomor 6. Oh, ini nggak jalan teman-teman ininya. Apa ya? Apa sih namanya? Untuk ininya slideshow-nya. Udah ada jawabannya juga ya teman-teman. 2 tahun sekali. Apa nih yuk? Di rumah sakit diwajibkan memiliki pedoman kefarmasian minimal, pedoman pelayanan kefarmasian, pedoman pengorganisasian, dan pedoman lain yang dianggap perlu. Pedoman tersebut sebagai kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah pelaksanaan kegiatan. Setiap pedoman harus dibuatkan SK pemberlakuannya oleh direktur rumah sakit dan dievaluasi minimal ya 2 tahun sekali ya. Ada di Juknis pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Oke. Nomor 7. Ini juga udah ada semua ininya. Bentar, ini dulu. Bentar ya. Oke, kalau ini nomor 7 ya. Tadi udah ini seorang apoteker melakukan visit mandiri ke bangsal anak. Saat melakukan visit pada pasien, anak terlihat adanya gejala toksisitas. Diketahui anak N menderita penyakit epilepsi kronis dan mengkonsumsi penitoin. Terapi terakhir yang pasien dapati adalah penitoin injeksi. Ini merupakan tanda-tanda dari toksisitas penitoin kecuali, nah kalau misalnya obat-obat dengan indeks terapi sempit itu harus kita lihat ya teman-teman, dia gejala toksisitasnya. Nah kalau penitoin itu nih ada nixtagmus, kemudian mata bergerak cepat dan berulang, kemudian itu ada ataksia. Terus ada dinilai dengan kadar obat penitoin di dalam darah tinggi kecuali kadar obat penitoin di dalam darah 10 mikrogram. Ini ya jawabannya ya karena yang membuat toksisitas adalah di atas 20 mikrogram per mili. Tuh. Oke, nomor 8 yuk. Ini udah diiniin. Nomor 8 ya. Instalasi farmasi Rumah Sakit Handayani mendapat laporan dari unit imunisasi. Mereka mengeluh bahwa vaksin polio yang mereka terima sudah berubah warna menjadi pink pekat. Apoteker menerima laporan tersebut dan segera melakukan investigasi terkait kejadian tersebut. Apoteker diminta untuk mengumpulkan data-data kemungkinan penyebab kejadian tersebut. Data apa yang seharusnya apoteker tersebut kumpulkan? Oke, kalau data pemasok vaksin nggak sesuai ya karena ini kan kita melihat perubahan warna. Berarti ada yang salah dengan penyimpanan ya. Kalau data harga vaksin juga nggak masuk akal. Grafik suhu kulkas vaksin 3 bulan terakhir bisa jadi. Data penerima vaksin juga enggak. Expire vaksin bisa jadi. Cuman pasti dia nggak expire begitu ya. Oke, jawabannya adalah C yang berkaitan dengan penyimpanannya. Oke. Lanjut. Nah, ini penyimpanan vaksin ya, teman-teman. Ini maksudnya sedikit jelasin, ini vaksinnya. Jadi kalau di provinsi itu boleh disimpan sampai 2 bulan plus 1 bulan. Kalau udah datang nih dari tempat sebelumnya, itu boleh disimpan 2 bulan plus 1 bulan. Di kalau polio itu harus minus suhunya. Nah, kalau yang lain ini 2 derajat sampai 8. Kalau kabupaten kota 1 bulan plus 1 bulan. Kalau pustus 1 bulan plus 1 minggu. Kalau bides itu nggak boleh nyimpen ini. Jadi dia harus ngambil ke puskesmas. Tapi kalau hepatitis B yang ini HB0 itu boleh di suhu ruang. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kita bahas ya. Rumah Sakit Betik Hari akan melakukan rapat tahunan revisi formularium. Apoteker diminta untuk mendata obat sebagai data yang dibawa untuk rapat penghapusan obat dari formularium rumah sakit. Di bawah ini kriteria obat yang dapat dihapus di formularium kecuali obat tidak beredar lagi di pasaran. Ini boleh ya. Ini boleh ya. Kemudian obat sudah tidak digunakan oleh dokter umum dan DPJP DRS tersebut. Boleh juga. Masa berlaku NIE telah habis pasti. Obat tidak berjalan dengan sisa stok banyak dan sudah ada obat baru yang lebih cost efektif. Ini jawabannya D ya. Nah, ini nggak boleh kita hapuskan karena harus habis dulu stoknya. Oke, lanjut nomor 10. Nah, ini permohonan ini penghapus kelopak dari formulariumnya. Lanjut nomor 10. Ya, seorang apoteker di rumah sakit diminta oleh apoteker untuk menyiapkan data obat untuk perencanaan tahun 2025. Perhitungan perencanaan yang dipilih adalah dengan metode konsumsi.
Ya, di bawah ini manakah data yang tidak perlu untuk dikumpulkan oleh apoteker tersebut? Kalau pola kunjungan itu enggak ya teman-teman. Pola kunjungan kaitannya juga sama pola penyakit ya, atau banyaknya kunjungan. Kita nggak bisa nih ngebaca ngebaca apa aja obat yang dipakai. Itu pola kunjungan. Maksudnya pola kunjungan pasiennya. Nah, kemudian ini waktu kekosongan obat. Ini bab ini perlu untuk kita kita kumpulin datanya. Kalau untuk sisa stok pasti, berapa pengeluaran pasti. Kalau buffer stok ini kan udah ditentukan. Jadi data yang nggak wajib kita ini kan adalah buffer stok ya. Oke, lanjut nomor 11. Dalam pembuatan kerangka acuan kerja tahunan, terdapat bagian evaluasi yang harus dikerjakan farmasi sebagai indikator berjalan atau tidaknya rencana kerja yang mereka buat. Evaluasi pada bagian perencanaan kebutuhan obat yang dapat dilakukan adalah menghitung obat masuk dan keluar. Ini mungkin caranya ya. Kalau ini jadi tidak sesuai. Mendata obat yang dead stock, ini dead stock maksudnya. Kalau mendata kita hanya dapat informasi obat yang nggak keluar. Salah juga ya. Kita kan mau mengevaluasi bagian perencanaannya. Membuat presentasi kesesuaian perencanaan dan realisasi bisa jadi menghitung dengan metode epidemiologi. Ini yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan evaluasi. Menghitung dengan metode proxy consumption, ini adalah metode yang kita gunakan untuk melakukan perencanaan tapi rumah sakitnya belum pernah baru berdiri begitu ya. Oke, jawabannya adalah C ya, membuat presentasi kesesuaian perencanaan dan realisasi. Oke, lanjut nomor 12. Di sebuah IVRS, sediaan infus NaCl merupakan 7 sampai 80% sediaan yang menyerap dana dari penggunaan obat dan BMHP. Nah, sering digunakan untuk keperluan instalasi gawat darurat. Berdasarkan metode ABC-VEN, sediaan infus NaCl ini masuk dalam kategori, ini jelas ya teman-teman, A, vital, karena instalasi gawat darurat, dan 70 sampai 80% itu masuk ke kategori A. Oke, lanjut ya. Nih, nomor 13. Oke, seorang apoteker yang bekerja di bagian instalasi farmasi rumah sakit menerima obat ciprofloxacin 500 mg dan levofloxacin 500 mg yang baru saja dipesan sebelumnya. Apoteker tersebut ingin membuat SOP tentang penyimpanan obat tersebut. Salah satu alasannya untuk mencegah kesalahan pengambilan. Apakah tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh asisten apoteker tersebut, apoteker yang maksudnya ini? Nah, jawabannya menyimpan obat sesuai dengan sediaan. Ini kurang tepat ya. Menyimpan pada rak khusus antibiotik. Ini juga kurang tepat karena biasanya dia dirinya pakai alfabetis ya, bukan pakai grup dari atau golongan dari obat. Kemudian menyimpan obat dengan suhu ruang terkendali ini pasti. Terus itu menyimpan obat dengan stiker lasa. Nah, ini adalah cara keluar caranya ya, teman-teman. Hanya menyimpan di ICU ini nggak mungkin. Jadi jawabannya D. Oke. Lanjut nomor 14. Nah, nomor 14 ya, teman-teman. Di bawah ini, sub di dalam kerangka acuan kerja yang memuat justifikasi berjalannya suatu kegiatan atau program adalah A, tujuan umum dan tujuan khusus. Enggak ya, teman-teman. Tujuan itu adalah apa yang mau kita dapatkan. Latar belakang bisa jadi. Rincian kegiatan juga berisi rincian apa aja yang mau kita lakukan. Evaluasi kehasilannya, kegiatan kita. Pendahuluan ini bisa jadi, tapi kalau pendahuluan itu dia sifatnya lebih umum. Berarti yang lebih khusus adalah latar belakang. Oke. Lanjut di terakhir. Oke, ini ya penjelasan yang tadi ya, ini udah kita bahas ya teman-teman. Latar belakang itu merupakan justifikasi atau alasan mengapa program tersebut disusun. Oke, udah. Nomor 15. Di bawah ini merupakan acuan dalam pembuatan kerangka kerja farmasi di fasilitas kesehatan, kecuali ini udah tadi kita ya tahu kalau 72 apa? Rumah sakit 74, puskesmas 34, klinik di 73, apotik. Nah, yang enggak adalah nomor 10 tahun 2021, yaitu dia membahas tentang penanggulangan pandemi corona dan virus disease 2019. Oke, ini soal terakhir kita pada malam hari ini, teman-teman. Nah, ini juga pertemuan kita pada malam hari ini terakhir juga nih, teman-teman. Oke, yang ini gimana kalau untuk kelas tentang perencanaan kefarmasian ini udah jelas? Oke, oke kita baca dulu ya. Eh, Udah banyak banget, bentar-bentar. Boleh dijelaskan lagi nggak beda spesifik sama result spesifik? Kalau spesifik itu nggak ada nilainya, misalnya spesifik itu kayak orang misalnya anak perempuan. Nah, kalau result spesifik itu dia itu anak perempuan yang sudah di imunisasi seperti itu loh teman-teman. Itu cuma bahasa di ininya aja, apa sih namanya di juknis yang dari kementeriannya aja. Biasanya itu tuh untuk kegiatan program ya, yang dia itu memang sasarannya itu jelas harus berapa seperti itu. Apa yang dimaksud dengan sediaan farmasi kritikal dan sediaan farmasi kritikal. Sediaan farmasi kritikal itu mungkin lebih ke obat-obat emergensi ya teman-teman. Nah, obat-obat emergensi itu juga ada ya Permenkesnya. Udah pernah lihat belum? Nah, itu ada di situ apa aja yang masuk ke dalam farmasi ke dalam obat-obatan emergensi.
Tuh, udah pernah lihat belum tentang Permenkes yang isinya obat-obatan emergensi yang harus ada? Oke, nah ini sih dibuka dulu ya teman. Wah bisa lagi. Nah kalau yang tadi itu ya, yang puskesmas tadi ya, yang puskesmas apa sih namanya penyimpanan obatnya ya. Nah kebetulan pas soal di saya itu sebenarnya nggak ada pilihan floor stocknya, tapi adanya cuma pool pool yang tadi pool distribution sama push distribution. Jadi tadi itu kita melihat mana yang kemungkinannya di situ. Nah makanya tadi kita ngeluarin soal yang itu. Jadi teman-teman kan udah ini kan memang kalau di Juknis yang di puskesmas kan mengatakan itu floor stock. Nah itu nggak apa juga. Maksudnya nanti kalau teman-teman dapat soal yang ada tentang pool dan pushnya itu sebenarnya bisa menggambarkan tentang pendistribusian dari puskesmas itu karena memang ada di tahun-tahun berapa itu yang memberikan informasi atau menggunakan sistem distribusi push sama pull itu gitu. Kenapa maksudnya 1 bulan plus 1 bulan gimana kak? Kenapa nggak ditulis 2 bulan? Nah kalau misal memang itu penulisan di juknisnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 2 bulan plus 1 bulan berarti sebenarnya itu harusnya 2 bulan tapi bolehlah ditambah sampai 1 bulan seperti itu. Memang di juknisnya seperti itu. Tuh. Kak, kenapa yang tadi permintaan putih utama lebih plus stok bukannya kan daya tadi dijelasin ya. Misalnya nih kalau misalnya ada soal soal tentang apa distribusi puskesmas tadi bisa kalau misalnya nggak ada floor stock teman-teman ya bisa jawab tentang push sama pull tadi tapi kalau misalnya ada floor stock ya nggak apa-apa pilih floor stock karena memang di juknisnya floor stock ya kalau radiofarmaka gimana kak radiofarmaka ini kisi-kisi ini ya P3K tahun kemarin ya nah kalau tahun sekarang sih nggak ada kalau ada floor stock pilihannya tutup kalau ada floor stock pilihannya floor stock teman-teman karena di juknisnya floor stock. hmm, oke radiofarmaka itu banyak banget itunya teman-teman panjang radiofarmaka tapi kayaknya kalau di sini nggak ada ya di kisi-kisi nggak ada radiofarmaka palingan radiofarmaka itu penandaan logo aja nanti. Oke. Contoh dari sasaran kerangka acuan Kak selain agresif buttonable. Kalau ya spesifik, misalnya spesifik itu murid perempuan atau siswa perempuan. Terus itu kalau misalnya apa lagi tadi? Balik lagi deh. Nah, smart ya, measurable, artinya dia terhitung. Kalau terhitung, dia itu jelas berapa mau sasaran yang kita ambil. Kalau misalnya yang tadi udah nih aggressive but attainable. Kemudian kalau dia result oriented, dia itu bisa menggambarkan hasilnya. Ya sama-sama hampir sama dengan measurable ya. Tapi kalau measurable itu kan terukur. Kalau result oriented itu terlihat berapa jumlah hasilnya. Begitu. Nah, kalau T-nya time bound itu sasarannya dapat kita ambil berdasarkan waktunya. Misalnya murid perempuan atau pasien 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 dengan penyakit kronis berjumlah 1.000 orang dalam sebulan. Nah, itu yang time bound. Oke. Kakak apakah kakaknya beda ya karena kan kegiatannya ada yang beda. Jadi ya beda kakak puskes sama kakak RS, tapi tetap aja penyusunannya sama dengan yang dibahas tadi. Kalau literaturnya, nah ini nggak ada literaturnya teman-teman. Jadi ini benar-benar kita tuh di ini disusun berdasarkan dicatut sini 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 gitu. Karena kalau literatur yang benar-benar menjelaskan itu semuanya emang nggak ada tahun lalu, tahun saya pas ujian itu tuh saya juga nggak ngerti tentang ini. Cuman setelah belajar belajar belajar, oh mengerti. Jadi akhirnya dibuat deh buat teman-teman supaya teman-teman tergambar apa sih maksudnya penyusunan kerangka acuan kerja itu gitu. Oke, udah ya teman-teman untuk malam hari ini udah jam 9. Kira-kira soal farmasi industri keluar nggak ya? Kalau tahun saya itu memang farmasi industri itu yang nggak keluar sih teman-teman palingan ya. Yang ditanya itu apa sih namanya? Gimana bentuk misalnya sediaan itu rusak apa yang dilihat gitu. Misalnya emulsi emulsi itu rusak yang dikatakan rusak itu seperti apa? Seperti itu teman-teman. Nah itu yang keluar. Tapi kalau yang pembuatan segala macamnya itu enggak. Tapi terus yang ditanya kuanti kuali palingan. Kalau kuali organoleptis tentang organoleptik itu ditanya. Kalau kuantinya berapa dihitung kadar itu ada pernah ditanya juga. Oke? Baik, untuk malam ini saya tutup dulu ya teman-teman. Inilah akhir dari pelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman nanti lancar ujiannya ya. Terus itu